Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ada 4 bayi di dunia ini yang bisa ngomong. Bayinya Juraish pada masa Juraish, bayinya pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, bayi itu bisa ngomong. Wa syahida syahidun, siapa itu? Adalah bayi tadi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Dan begitu juga seorang tukang daging, dia bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam akibat doa seorang ibu yang hancur dijatah oleh ketika itu. Ibu mana oleh pemuda ini? Karena mak kandung roh. Ibu mana diganti pakaiannya, diberikan makannya. Setelah itu ibunya sambut dengan anaknya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, cukup jero hanek lu ya Allah. Cukup saleh hanek lu ya Allah. Ya Allah, masukkan anak saya ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Yang doa apa? Doa apa? Doa ibu. Maka jangan macam-macam. Maka kita ketika memiliki anak, wahai dengar masih punya satu kesempatan lagi, Pak. Karakter kasabiah. Anak itu bisa kita bentuk, baik bentuk kita. Maka Nabi Yakub alaihissalam yakin anaknya bisa dibentuk, anaknya bisa menjadi anak yang saleh. Maka kalau kita merujuk ke dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, salah seorang tapi tidak disebutkan namanya di situ, 10 orang anaknya itu ada yang menjadi nabi tapi bukan rasul, menjadi nabi. Ini akibat apa? Doa seorang ayah. Dan mereka akhirnya apa? Jadi orang baik-baik lagi, Pak. Ketika mereka pergi ke Mesir itu, mereka jadi orang baik-baik, 10 orang ini. Tapi coba seandainya Nabi Yakub mengingat, ya Allah, mi'adzim anik-lu, ya Allah, ya Mbak, yang kabeh, karena lihat nih, saleh, kabeh. Makanya kita itu diberikan kesempatan terus berdoa. Apakah seorang ayah kepada anaknya, atau seorang ibu kepada anaknya, nyo sosok Nabi Yakub alaihissalam. Artinya Pak, jika contoh Mbak katanya, kita seorang katanya orang pesantren, anak bukan anak pesantren, berdoa Allah, ya Allah, buka pintu anik-lu, ya Allah. Kita menghafal Quran, anak yang hafal Quran, ya Allah, dulu ya Allah. Kita ini suka belajar agama, tajak kenal tajak. Gedanya orang yang anak itu bayar. Tak berdoa sama Allah. Karena anak ini yang bisa menolong kita nanti di padang mahsyar. Dan anak ini juga yang bisa menarik kita masuk ke dalam neraka. Beda pikir itu. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Di situ diungkapkan ketika seorang itu, orang mukmin, dia bangkit dari kuburnya, dia mencari pembuka kunci pintu surga, pembuka kunci pintu surga. Ketika itu apa? Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak punya hak untuk membuka pintu surga. Ini nanti lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian mereka mendatangi lagi Nabi Isa, saya tidak berhak. Yang berhak itu Muhammad, datanglah ke Muhammad. Makanya kita itu ketika akan masuk ke dalam surga, Allah mengatakan illa wariduha dalam Al-Quran, tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam surga kecuali harus melewati titik sirat. Nanti ada orang-orang khusus tanpa hisab, ada orang khusus yang langsung, cuma itu terbatas. Tetapi secara umum harus melalui titik sirat. Maka Rasul berdiri di ujung titik sirat dan berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Beliau mengulangi 2 kali, kenapa tidak 3 kali? Wallahu a'lam. Beliau membacanya 2 kali dalam hadis itu. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Tetapi Rasulullah mengatakan, saya tidak menjamin dia itu akan selamat. Apakah nanti dia ditarik oleh anaknya? Rupanya ada yang narik dia. Namanya awalik. Awalik itu Pak yang narik. Yang narik siapa? Anu kandung bertanya ke roh. Anak peraya anu, anak kayu semayang anu. Tapi Tuhan anak hanai temayang bakai ikut anak, maka anak ini akan menarik kita masuk ke dalam neraka. Rasulullah mengatakan, saya angkat tangan, saya cuma bisa berdoa saja kepada Allah, Allahumma salli, Allahumma salli. Tapi anak juga berhak untuk menarik
Kenapa anaknya masuk ke dalam neraka gara-gara ayahnya? Kaum muslimin dan jemaah dirahmati Allah. Maka sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu, kita cuma bisa berdoa kepada Allah. Untuk apa doa? Doa adalah salah satu untuk membentuk karakter kasabiah anak. Anak bisa kita bentuk. Kita berdoa, ya Allah, memang kaji ke pencuri yang dulu kan ubah itu mencuri beli. Tak bisa. Ya, nampak, tak bisa. Bahkan begini. Ada orang tua, bapak ini penjual ikan, makan kue aja. Ibunya makan kue. Tidur makan ke, tidur makan kue. Nyan ya kamu ngangkut, Pak. Nyan aku datanya untuk hai nyobu serah yang debu ya. Yang debu ke tapi debu. Nyoba kiban ke rambut ronyonya, oh hana rambut ronyo. Kiban ke debu ya. Ibu mina yang debu kuenya, yang debu tepung yang debu saka kali leher yang debu. Akhirnya beliau ambil anaknya diletakkan di sebuah pondok pesantren. Setelah berapa tahun, yang dari pondok pesantren mendatangi bapak dan ibu ini, Pak, Bu, anak bapak mau disyahadah. Jauh ini, syahadahnya mau syahadah. Pak, anak bapak, anak ibu sudah menghafal Quran 30 juz. Ikem Pak, anak penting, lu betul haji lu baca Quran. Ya ibu minajin, anak tanong Quran kan anak, anda lu Pak, menyohana penting ni anak dong. Kayak Quran, lem dulu ya. Baru beliau itu penasaran. Akhirnya bertanya-tanya kok bisa? Ya, karena anak bapak dan ibu ini tinggal di dalam komunitas orang-orang penghafal Quran. Karakter dia dibentuk melalui karakter kasabiah. Ya, makanya seorang pencuri bisa kita didik menjadi penghafal Quran. Seorang yang tidak tahu apa-apa, dia bisa menjadi paham hadis, paham Quran dan lain sebagainya. Seorang yang tidak salat bisa kita didik dia menjadi orang yang salat. Orang yang tidak pernah puasa kita didik dia menjadi orang yang berpuasa. Ini namanya karakter kasabiah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Menyo Nabi Yakub berdoa kepada Allah, ya Allah nak pabe menurut Tuhan itu ipunut ya Allah. Hek do prayu kita dengan anak hidup pun roh. Itu semua roh. Iyo do bukan apa binatang kan bibit anu game. Kita ni menyo tahu ipakah dia ya nak pegang bang binatang ya. Cintanya sama binatang kan bibit anu game. Tetapi Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah, sabrun jamil. Ya Allah, tunjuk kesabaran maklum ya Allah. Pencerahan maklum ya Allah. Makanya Lu'ai, dari Lu'ai itu salah satu anak Nabi Yakub alaihissalam lahir para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lahir dari Lu'ai. Ya. Ini karakter pertama. Karakter yang kedua. Ya, setengah menjauh lewat. Karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Kita karena tidak membicarakan tafsir secara kita hanya secara umum saja. Karakter yang kedua adalah karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Pertanyaannya kenapa tidak berteriak beliau? Katanya mereka pegang min urut muha benda ico isut bagai iti lama nyiki ubiraya ke ini dulu dia. Pertanyaannya kenapa Nabi Yusuf tidak berteriak dan minta tolong? Rupanya waktu itu turun malaikat Jibril. Ini bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan secara rinci makna wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yashurun. Rupanya ini Allah mengirim Jibril. Jibril berpesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kamu tenang saja Yusuf. Iya, tenang benar. Kamu tenang saja. Kalau kamu patuh kepada Allah, Allah akan memberikan masa depan yang cemerlang bagimu. Kamu tenang saja. Dan suatu saat nanti mereka akan mendatangimu wa hum la yashurun. Mereka tidak tahu kalau itu adalah kamu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak menangis di dalam sumur. Kenapa? Dia mengetahui masa depannya akan menjadi seorang nabi dan rasul. Dari mana? Dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Mana seorang yang tahu masa depan maka dia tidak nangis-nangis, dia diam saja. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam itu 3 hari berada di dalam sumur. Pertanyaannya, siapa yang memberikan makan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur? So yang juga makanan. Di dalam tafsir Syaukani Fathul Qadir, di situ diungkapkan karena Yahuda, ya itu nama saudaranya Yahuda itu, dia mendatangi Bita Amin selama 3 hari
dia datangi sumur itu, diikat makanan dan diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Makanya ada hati juga rupanya seorang abang. Walaupun dia benci kepada Yusuf, mentempingaci ke Yusuf dengan apa? Dia kirim makanan selama 3 hari. Ya. Itu Nabi Yusuf nggak ada pakaian, baju nggak ada, apa-apa nggak ada. Kemudian di hari yang ketiga, hari pertama, hari kedua, ya, hari ketiga mau diberikan makanan lagi, dilihat Nabi Yusuf kagak ada apa-apa. Hai Yusuf, kenali kau, kita Yusuf kita ubah, karena dalam sekali Pak, nggak bisa dilihat. Ini namanya kaya batil jumpi. Jadi sungguh dalam sekali. Yusuf, hai hanawur gitu. Apa yang dilakukan? Ini ada di dalam tafsir Syaukani. Yahuda langsung dia melapor kepada saudara-saudaranya, fasyaka ila ikhwatihi bi anna Yusuf ghaba. Nabi Yusuf tidak ada lagi di dalam sumur. Mereka takutnya luar biasa. Nyo menjadi kuliah kabeh nyo mungkin dia yang mendemi Pak. Kita cara akhirnya mereka 10 orang ini membuat strategi lagi begini. Tidak mungkin Yusuf keluar kecuali ada timba yang masuk ke dalam sumur. Satu. Yang kedua, tidak mungkin Yusuf bisa keluar kecuali ada apa? Ada apa namanya? Para musafir. Sekarang kita lihat musafir mana yang terakhir lewat sini. Mereka cari-cari, ketemulah musafir yang dipimpin oleh Al-Aswad. Ya, ini juga ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Aswad cukup bingkai rumah, tetapi lebih kalong dipeluk saudara Yusuf, dipeluk hijab. Begitu ininya mereka 10 orang ini. Apa kata 10 orang ini? Saudara Yusuf, kamu sudah ambil budak kami ya? Ya, budak kami Pak. Bayar. Wasyarahu bi thamanin bakhsin darahi. Bayar. Nabi Yakub, Nabi Yusuf terbayar oleh Pak. Begitu teganya saudara saya pengahlung budak. Apa kata saudaranya? Hadza abdun abiqun. Budak liar. Saya budak liar, pengahlung budak liar. Nabi Yusuf, kamu menyelamatkan saya supaya dia tidak lari. Sekarang bayar. Wasyarahu bi thamanin bakhsin darahi. Ini kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan ini menunjukkan kepada hadarah Maddiyah. Mereka sudah mengenal peradaban duitnya, Pak Pek. Makanya ini menolak sejarah yang mengatakan orang dulu itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, peng hidupku, hidupku barter. Makanya pada masa Nabi Yusuf alaihissalam mereka sudah mengenal duit. Makanya dibeli dengan duit. Dengan apa dibeli? Wasyarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin. Jadi hanya mengatakan hati-hati dengan budak ini ya, ibnu untuk budaknya, ibnu. Makanya mereka merantai Nabi Yusuf alaihissalam ke belakang. Bagawi. Dirantai tangannya, kemudian diikat kakinya, bajai hana itu bajai. Disitulah Al-Aswad menendang Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Aswad, Nabi Yusuf apa? Ibu ini ya Allah. Apakah begini kehidupan saya? Tapi Nabi Yusuf yakin dengan ucapan malaikat tadi. Kamu tenang saja, jangan takut. Maka Nabi Yusuf berjalan lagi. Rupanya ketika mau keluar masuk ke Mesir, beliau melihat ada kuburan ibunya. Ini menandakan Nabi Yusuf itu sangat dekat dengan ibunya. Bahkan ketika ibunya itu mau dikuburkan, beliau hadir di situ. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam melihat kubur ibunya, dia langsung mendekatinya, fa'a'naqaha. Dia memeluk kuburan tersebut. Ya. Karena umur belasan tahun umur beliau. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya ummah irfa' ra'saki. Wahai maklum, ni bedah maklum. Ini kan biasa lagi berapa? Wahai maklum, ni bedah. Ni kanan lo ni hiranti. Putalah lo ni le. Apa salah saya wahai ibu? Saya dibuang ke dalam sumur oleh saudara saya. Apa salah saya wahai ibu? Saya dirantai seperti ini. Apa salah saya wahai ibu? Saya ditendang oleh orang itu. Apa salah saya wahai ibu? Rupanya dilihat lagi oleh Al-Aswad. Kamu mau lari, kamu ya ditendang sekali lagi. Akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Karena Nabi Yusuf alaihissalam yakin dengan malaikat Jibril tadi. Jadi apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, begitu berat ujian ini ya Allah. Apa salah saya ya Allah? Rupanya minta ke malaikat Jibril maknanya. Makanya kita itu
Ini memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita dalam keadaan sempit, ambil wudu, berdoa kepada Allah. Laki pertolongan Allah. Pertolongan itu akan datang. Kalau kita betul-betul serius, ya, nyohana dulu. Dan berdoa, lagi dengar doa Allah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu turun malaikat Jibril. Waktu turun malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Yusuf. Kita lihat nanti bagaimana bijaksananya Yusuf yang masih kecil. Ya Yusuf, wilun pembalik kanohnya mati itu bawahnya. Ya nampak. Sepertinya apa namanya kau Nabi Lut. Pembalik ya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Baik kata Yusuf. Yusuf bertahan Nabi mana? Menyokatnya mana? Jika balik dia mendu dia mati nanti sahabat. Cukup kecil kayak terong. Tapi Nabi Yusuf tidak lagi. Nabi Yusuf mengatakan jangan, jangan. Di sini saja sudah nampak begitu apa namanya bijaksananya Yusuf yang dididik oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika itu Pak Jibril, Umar, sang hendak kemah Yusuf, hendak buku Yusuf, duduk juga awan ini, apa angin ini. Makanya waktu itu terjadilah angin badai yang sangat kencang sekali. Ini yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tugas Jibril itu mas'ulun birrihi warriyahu. Jibril itu tugasnya apa? Dia sibuk dengan angin badai. Dia sibuk dengan angin rahmat, ya, yang meniup dahan-dahan itu sehingga terjadilah proses pembuahan. Itu Jibril, Pak. Maka dia menyatakan kalau Nandro sedang diporak-poranda, itu ada Jibril di situ. Kalau ada satu negeri yang sedang dihancurkan oleh Allah dengan api, Yordania yang menganiaya, itu dalam Al-Quran, dalam surah Yasin. Ada seorang waliullah yang dianiaya oleh Raja Babil yang berada di Yordania. Ketika itu apa kata Allah? Saya tidak perlu mengirim malaikat, cukup inna sayhatan wahidatan fa'idahum, kita mau fa'idahum khamidun. Ya. Sekali teriakan malaikat di langit membuat kampung itu terbakar semuanya dan hangus. Khamidun menjadi arang, jekarang menua. Itu penduduk Yordania, hana yang udah apa menua. Maka ketika itu Jibril, kalau kita lihat juga ada angin kencang, yang berarti Jibril di sini. Ketika kita lihat apa terbakar, berarti Jibril di sini. Ada Jibril di situ. Waktu itu angin sangat kencang sekali sehingga mereka tidak tahu berbuat apa. Akhirnya apa? Aswad mengatakan kepada kafilahnya, kita diam sebentar, duduk sebentar. Kita tunggu besok pagi, tidak mungkin kita lanjutkan perjalanan. Ketika itu apa? Besok paginya sudah reda. Aswad berkata, ditanya oleh orang lain, Aswad bukan berkata, hai beklam itu pula. Anak muda itu, dia bukan muda namanya itu. Dia orang yang lebih, ada kelebihan sama dia. Ketika dia berdoa sama ke atas, tidak tahu saya dia berdoa sama siapa. Tiba-tiba badai kencang ini kita. Yang beliau menteng taikat, yang ke badai ini apa yang dilepaskannya semuanya. Dilepaskan rantainya, dipakaikan baju yang bagus, dipakaikan sendal. Sendal ada apa-apa ada. Kaji itu menjamkan guna bukunya. Maka ketika mau dibeli, ketika sampai ke Mesir, mereka tidak mengatakan ini mudah, nggak berani mereka ngomong Aswad. Ini ada anak spesial ini. Ya, ada anak spesial ini. Makanya wazir yang beli beliau bukan raja. Raja namanya waktu itu Rayyan Al-Walid. Tetapi yang beli beliau adalah Wazir Ad-Difa. Jadi seorang menteri pertahanan yang punya istri namanya Zulaikha. Jadi ketika dibeli apa-apa kata suaminya, berikanlah tempat yang layak bagi dia, berikan baju yang bagus, berikan kamar yang bagus, semua yang bagus. Ya. Akhirnya apa? Perlakuan yang baik pada Nabi Yusuf alaihissalam. Lanjut ya Mbak, kapok itu. Ya. Kita lihat sedikit saja. Sekarang kita lihat kenapa kejadian Yusuf ketika Zulaikha, ini kita ringkas saja. Zulaikha ketika mengejar Yusuf itu bajunya robek. Itu namanya kodda. Kodda itu robek dari atas sampai ke bawah. Kalau emas zaka itu robek cuma sedikit. Makanya baju Nabi Yusuf kan merah-merah baju ini. Ketika kejadian itu diketahui oleh suaminya, kan ada 7 pintu, Pak. Diketahui oleh suaminya, pertanyaannya, kenapa suaminya tidak marah kepada Zulaikha? Apakah begitu? Bahkan hana ke penjara mata karena kitfir, namanya kitfir.
Kitfir tahu ini strategi istrinya. Kenapa dia tidak marah pada istrinya? Kemudian dia cuma mengatakan kepada Yusuf, ya Yusuf, a'rif anha, simpan rahasia ini ya, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Baru dia ngomong ke istrinya. Kenapa tidak istrinya dulu? Dia sudah tahu kalau istrinya yang bersalah. Siapa yang menyaksikan? Itulah bayi tadi. Ada yang mengatakan satu tafsir bayi. Dalam tafsir At-Tabari bukan bayi, tetapi siapa? Rajulun dzuhikamin wa dzuhikamin wa ibadin. Ada seorang laki-laki, kalau kita itu namanya hakim, seorang hakim. Siapa hakim itu? Sepupunya Zulaikha. Ya, nampak sepupunya Zulaikha. Sepupunya Zulaikha orang yang sangat cerdas sekali. Apa kata dia? Kalau baju robek di depan, yang salah Yusuf. Baju robek di belakang, yang salah Zulaikha. Coba kamu lihat sendiri, mana yang robek? Belakang. Berarti yang salah istrimu. Suaminya sendiri ngomong, istri saya itu salah. Pertanyaannya, kenapa Kitfir tidak memberikan sanksi kepada istrinya? Karena Kitfir takut kepada istrinya. Ya, jadi inilah suami-suami dan istri. Ya. Jadi rupanya Zulaikha lah yang berkuasa di situ. Walaupun suaminya seorang menteri pertahanan, ketika di bawah istrinya payah hormat, payah kambing. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran diungkapkan. Apa kata istrinya Zulaikha? Padahal suaminya sudah tahu. Kata istrinya, yang perintah itu saya di sini. Saya yang menyuruh Yusuf begini. Saya yang menyuruh menahan Yusuf, kalau tidak dia akan masuk ke dalam penjara. Yang ngatur penjara masuk ke dalam penjara istrinya, bukan Kitfir. Kitfir cuma diam saja. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa diungkapkan di situ? Laisa lahu marhum. Dia seorang tipe laki-laki. Kitfir itu suaminya Zulaikha, tipe laki-laki yang nggak pernah cemburu. Gimana cemburu? Punya cemburu kena lina, kena lina. Saya rasa cukup sekian saja. Ya, dah jam 7 kurang 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.